Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Sempurna dengan NPM 2308-1059. Saya dari Prodi Teknologi Informasi semester 3. Di sini saya akan melakukan mata kuliah Teknik Riset Operasional dengan materi metode grafik. Dosen pengampu Ibu Rohani SPD MPD. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang metode grafik. Yang pertama saya bahas yaitu pengertian, yang kedua formula, yang ketiga permasalahan, dan yang keempat contoh permasalahan. Sebelumnya kita masuk ke dalam pengertiannya dulu. Apa sih metode grafik itu? Metode grafik adalah menentukan titik potong antara dua persamaan sehingga didapatkan himpunan penyelesaian dari persamaan linear dua variabel. Jadi untuk menentukan titik potong antara dua persamaan garis, kita harus menggunakan metode grafik. Kemudian apabila diperoleh persamaan dua garis tersebut saling sejajar, maka himpunan penyelesaiannya adalah himpunan persamaan. Kita masuk ke formulanya. Fungsi tujuan itu dilambangkan dengan huruf Z. Kemudian produknya dilambangkan dengan huruf X. Kemudian jumlah waktunya dilambangkan dengan huruf C dan D. Dan laba atau biaya persamaan dilambangkan dengan huruf AB. Di sini saya membuat satu soal, di mana soal tersebut akan kita selesaikan permasalahannya. Diketahui keuntungan membuat satu meja adalah $7. Kemudian keuntungan membuat satu kursi adalah $5. Setiap satu unitnya membutuhkan waktu jam kerja yaitu 2 jam kerja. Dan untuk pengecatan satu meja membutuhkan waktu paling lama 2 jam. Dan untuk pengecatan kursi, satu kursi dibutuhkan waktu paling lama 1 jam. Jadi jumlah jam kerja yang akan dikerjakan untuk membuat meja yaitu 240 jam per minggu. Dan jam kerja untuk membuat kursinya dibutuhkan waktu 2 jam kerja per minggu. Baik, kita masuk ke penyelesaiannya. Nah, yang pertama itu kita analisis dulu datanya. Kemudian setelah kita analisis apa tujuan dari perusahaan tersebut. Setelah kita analisis, kita buat variabel meja itu dengan X1 dan variabel kursi itu X2. Yang pertama itu kita membuat tabel dulu. Nah, tabel ini kita pisahkan. Yang judul atasnya kita buat jam kerja membuat satu unit. Satu unit apa? Satu unit meja dan kursi. Kemudian di sebelahnya ada total waktu. Kita lihat pembuatannya yaitu 4 meja. Kemudian 2 kursi. Total waktu yang dibutuhkan yaitu 240. Baik, tadi ada kesalahan dalam membuat total waktunya. Baik, kita masuk ke penyelesaiannya. Yang pertama itu kita buat tabel terlebih dahulu untuk memisahkan meja, kursi, dan total waktu. Tabel pertama ini kita buat jam kerja untuk membuat satu unit. Di sini ada meja, kursi, total waktu. Kita masuk ke pembuatan. Pembuatannya itu dia ada 4 meja, 2 kursi. Membutuhkan total waktu 240 jam per minggu. Kemudian pengecatannya membutuhkan pengecatan untuk 2 meja dan 1 kursi membutuhkan waktu 1000 jam per minggu. Nah, profitnya itu ada di untuk mejanya $7 dan kemudian untuk kursinya dia $5. Kita lihat datanya kembali. Nah, ini dia keuntungan satu meja, dia ada 7 dan ini dia masuk ke profit. Kemudian satu unit jam kerja ini membutuhkan waktu 2 jam kerja. Baik, lanjut masuk ke penyelesaian yang kedua. Nah, kemudian setelah kita buat tabel tersebut, kita membuat variabel keputusannya, yang dimana fungsi tujuannya yaitu Z max sama dengan 7x1 ditambah 5x2. 7x ini ialah profitnya. Keuntungan setiap satu meja itu 7. Nah, kita masukkanlah dia ke dalam max-nya. Dan keuntungan satu meja itu ada $5. Kemudian kita masuk ke fungsi kendala.
Yang pertama fungsi kendalanya yaitu 4x1 ditambah 2x2 lebih kecil sama dengan 240. Yang kedua 2x1 ditambah 1x2 lebih kecil 100. Dari mana dapatnya ini? 240 ini adalah kerja dia, waktu yang dibutuhkan untuk menyiapkan beberapa kursi. Kemudian 100 ini dibutuhkan untuk menyelesaikan kursi. Nah, X1 sama dengan X1 lebih besar daripada sama dengan 0. Kemudian X2 nya lebih besar sama dengan 0. Baik, kita masuk ke penyelesaian selanjutnya. Di sini ada ubah tanda batasan dengan kendala. Nah, kendala yang pertama tadi kita buat 4x1 ditambah 2x2 lebih kecil sama dengan 240. Kemudian yang kedua 2x1 ditambah 1x2 lebih kecil sama dengan 100. Kita masukkanlah dia 4x1 nya ke sini ditambah 2x2 sama dengan 240. Kemudian kita masukkan yang 2x1 ditambah 1x2 lebih kecil 100. Dia itu 2x1 ditambah x2. Nah, di sini satunya hilang. Kemudian dari mana dapatnya 120? 120 ini dibagi dari 240 dibagi 2. Hasilnya yaitu 120. Kemudian kita mencari titik potong X1 dan X2. Kendala pertama yaitu 2x1 ditambah X2 sama dengan 120. Nah, di sini yang kita tulis kendala satunya yaitu yang tadi kita dapatkan dari hasil bagi. Kemudian kita cari titik potong X1 dan X2 sama dengan 0. Hasilnya X1, X2 sama dengan 120. Nah, ini dia 0. Kita buat tabelnya selanjutnya 0, 120. Kemudian titik potongnya X2 dan X1, X2 dan X2 sama dengan 0. Hasilnya yaitu X2. Oh, ini ada kesalahan sebentar ya. Kita ubah. Saya ada salah menulisnya. Ini dia X1 dan X2. Kemudian yang ini juga X2 dan X1. Oke, lanjut ya. Nah, di sini kan titik potongnya X2 dan X1 sama dengan 0. Hasilnya adalah X2, X1. Dari mana dapatnya 60? 120 dibagi 2 sama dengan 60. Lanjut, kita cari kendala yang kedua. Di sini juga ada kesalahan dalam typo. Bentar ya, saya ubah dulu. Oh, sudah pas. Oke, saya ada kesalahan. Nah, kemudian kita cari titik potong X1 dan X2 di kendala kedua. Boleh kita jeda sebentar lagi. Di kendala kedua kita lihat tadi ada kesalahan dalam penulisan. Kemungkinan ini X1, ini X2, ini X1, X2. Baik, kita masuk ke penyelesaian yang kendala kedua. Cari titik potong X1 dan X2. Kendala kedua yaitu 2x1 ditambah 1x2 sama dengan 100. Titik potong X1 dan X2 sama dengan 0. Hasilnya adalah X1, X2 yaitu 100,0. Kemudian titik potongnya X2 dan X1 sama dengan 0. Hasilnya adalah X2, X1 0,50. Dari mana dapat 50? Itu hasil pembagian dari 100. 100 dibagi 2 sama dengan 50. Kita lihat tabelnya, X1 nya 0, X2 nya dia 100. Kemudian X1 nya 50, X2 nya dia 0. Baik, kita masuk ke grafiknya. Mencari titik $7 ditambah $5. Oh, kita masuk ke grafiknya. Grafik yang pertama yaitu dia X1 nya X1. Oke, sebentar. Ayo, di sini kita belum mengetahui yang mana X dan yang mana Y. Kita tulis di sini X. Bentar ya. Kita tulis X nya yang mana dan Y nya yang mana. Pasti teman-teman sudah tidak heran lagi yang mana X dan yang mana Y, karena ini sudah dipelajari dari SMP.
Nah, yang sejajar ini dia adalah X, dan yang dari atas ke bawah ini adalah sumbu Y. Kita lihat yang X1 tadi 0,100. Kemudian X2 nya dia 50,0. Kita tarik garisnya. Kemudian yang kendala kedua itu pertama, itu kendala pertama ya, sorry salah. Saya lihat kendala kedua dulu. Kendala kedua 0,0 ke 120 ini dia. Kemudian itu 0,60. Nah, kendala keduanya 0,100 dan 0,50. Kita tarik garisnya dari 50 ke 100 yang menghubungkan. Itu dapat dia 2x1 ditambah 1x2 sama dengan 100. Kemudian kita lihat di kendala pertama, yaitu dia 120 ke 60. Kita tarik garisnya. Nah, itu tadi dia 2x1 ditambah x2 sama dengan 120. Kemudian kita mencari titik potong. Sebab di sini tidak ada titik potong, maka kita mencari nilai max-nya. 0,120 sama dengan 7 dikali 0 ditambah 5 dikali 120. Hasilnya 600. Kemudian yang kedua 60 dikali 0 sama dengan 7 dikali 60 ditambah 5 kali 0 sama dengan 420. Dan kemudian 0,100 sama dengan 7 dikali 5 ditambah 100 sama dengan 500. Kemudian 50,0 sama dengan 7 dikali 50 ditambah 5 dikali 0 sama dengan 350. Nah, dapat kita lihat di sini nilai max-nya yaitu 600. Baik, kita tulis nilai max-nya 600. Jadi sudah dapat bahwasanya nilai max dari permasalahan yang kita kerjakan tadi yaitu 600 max-nya. Baik, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.